Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Disimak baik-baik ya videonya, jangan di skip. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan guru yang akan menghadapi tes P3K minggu-minggu ini. Langsung saja kita simak videonya. Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas lembaga yang termasuk lembaga tinggi negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam kesempatan malam hari ini, kita hanya akan membahas tentang hak dan kewajiban serta wewenang Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kita akan membahas tentang DPR. Yang pertama, hak DPR. DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Jadi DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Jadi ada 4 hak yang dimiliki oleh DPR. Nah, kita akan bahas masing-masing secara rinci. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, anggota DPR berhak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang menyangkut orang banyak, khususnya berbangsa dan bernegara. 2. Hak angket. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, DPR berhak untuk menjelaskan atau pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi, ada kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan waktu rapat-rapat. Mungkin ada kata-kata yang kritis, kata-kata yang menyinggung suatu organisasi, dan seterusnya. Di situ dia tidak bisa dituntut. Selanjutnya, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas 1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 3. Dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Adapun fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Adapun legislasi, fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Jadi fungsi legislasi DPR ini adalah dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Adapun fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Jadi DPR berhak untuk menyetujui atau tidak anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden. Kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Jadi DPR berhak untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Adapun wewenang, kewajiban, dan hak presiden. Presiden memiliki wewenang, kewajiban, dan hak antara lain 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Jadi, bersama DPR, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Jadi pada saat darurat. 5. Menetapkan peraturan pemerintah. 6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri-menterinya. 7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 9. Menyatakan keadaan bahaya. 10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 12. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 13. Memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang. Kita akan membahas lebih rinci mengenai hak presiden. Presiden berhak memberikan grasi. Grasi adalah tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. Presiden juga berhak memberikan rehabilitasi, yaitu tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. 3. Hak amnesti. Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. 4. Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Demikianlah 4 hak yang dimiliki oleh Presiden, yaitu grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan yang akan mengikuti tes P3K pada hari besok dan hari-hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.